Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hama ba'du. Para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah dalam suasana Ramadan yang bisa mendamaikan dan menenteramkan hati. Makanya di antara hikmah daripada puasa Ramadan yaitu bisa menurunkan tingkat kesetresan seseorang. Dan ini pun diakui oleh dunia medis, para pemirsa. Makanya seseorang apabila akan menjalankan operasi itu pasti mau tidak mau pikirannya bingung, stres, kalut. Makanya untuk menurunkan kesetresan, untuk menurunkan kekalutan, mungkin untuk menurunkan kadar gula, penyakit-penyakit yang lain, makanya bagi orang yang akan operasi itu pasti diperintah untuk melaksanakan puasa minimal 8 jam. Inilah hebatnya puasa. Makanya diantara hikmah-hikmah puasa adalah untuk menenteramkan jiwa. Pada waktu puasa kita tahu jati diri. Pada waktu kita lapar, pada waktu kita haus, ini akan menemukan jati diri kita sendiri. Kita bisa bersabar, menunggu saat-saat berbuka puasa. Setelah kita berbuka, kita bisa bersyukur pada Allah. Dan diantaranya sabar dan syukur itu adalah suatu hal ibarat pesawat kapal terbang. Itu sabar sebagai sayap yang kiri, syukur sebagai sayap yang kanan, terbang bersama untuk menuju ke pintu surga. Para pemirsa yang kami muliakan, makanya marilah kita di dalam puasa ini kita bisa introspeksi siapakah kita sebenarnya. Kita bisa bersyukur pada Allah. Karena apa? Allah menciptakan kita, Allah menciptakan manusia itu dengan segala keistimewaan. Dan kita hidup ini adalah tidak minta, kita hidup ini adalah tidak kontrak. Makanya kita harus menerima segala apapun saja yang oleh Allah memang disetting kita sebagai manusia dalam hidup ini, tinggal kita yang melihat. Hidup ini kita rasakan senang, kita juga senang. Kita rasakan bahagia, kita bahagia. Kita rasakan susah, kita susah. Berarti kita harus menikmati hidup. Kitalah yang menikmati hidup, bukan hidup yang menikmati kita. Makanya pada suatu ketika itu ada kata enek kodok. Itu pada waktu itu pas berada di kebun. Lah, pada waktu itu si kodok itu mengajak anaknya, yaitu untuk berjalan-jalan di rerumputan, di lumpur, di comberan, dan lain sebagainya. Akhirnya pada suatu ketika si anaknya kodok ini melihat capung. Capung itu jentrung cara Jawa, melihat jentrung. Dengan indahnya perasaannya si anaknya kodok, istilah Jawa namanya percil, ini melihat indahnya kehidupan jentrung. Capung terbang ke sana, pindah ke sana, terbang ke sana, dilihat oleh anaknya si kodok ini. Perasaannya sangat indah sekali. Akhirnya para pemirsa yang terhormat, akhirnya si anaknya kodok ini menangis kepada induknya. Supaya apa? Didoakan pada Allah supaya si anak kodok ini bisa menjadi jentrung, menjadi capung. Kenapa? Karena perasaan si anak kodok ini, dunia jentrung, dunia capung adalah dunia yang indah. Akhirnya pada suatu ketika anaknya menangis terus kepada induknya supaya didoakan pada Allah. Sebetulnya induknya sudah menasihati, sudah nak, nikmati saja hidup ini. Allah menciptakan kita seperti ini, nikmati saja hidup ini. Akhirnya pada suatu ketika anaknya menangis terus, induknya menasihati, dengan tidak sadar ada burung. Akhirnya menyambar capung ini, dibawa terbang untuk dimakan di suatu dahan. Akhirnya pada saat itulah induknya percil atau kodok ini menasihati anaknya, nak, andai kata nanti ibu berdoa pada Allah, andai kata nanti tadi ibumu berdoa pada Allah supaya kamu dijadikan capung, insya Allah Allah Maha Kuasa. Tapi alangkah bagaimana coba?
Andai kata ibumu tadi mendoa pada Allah, sampean dijadikan capung. Detik ini, saat ini, sampean sudah tidak ketemu ibumu. Coba lihat, sekarang capung sudah dimakan oleh burung. Ini hikmahnya. Marilah kita potensi hidup ini dengan bahagia. Kita terima apa adanya. Allah menciptakan kita, kita syukuri. Allah menciptakan orang lain, dunia yang lain, kita syukuri, dan lain sebagainya. Maka dengan bersyukur itulah insya Allah bisa mengantar kita menuju ke pintu surga. Semoga para hadirin, para pemirsa ada manfaatnya. Dari saya apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.